Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Taufik Arifin selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi pengantar dan teman-teman yang sudah mengikuti acara presentasi Zoom di siang hari ini. Pertama-tama, saya dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi atau memaparkan laporan keuangan PT Unilever Indonesia. Saya dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama adalah Akila Safo Adelia, yang kedua saya Edita Anggraini, yang ketiga Gabriel Koiruluga, dan yang keempat Puspa Indah Usmordani atau saya sendiri. Pertama-tama akan dijelaskan sejarah dan laporan keuangan oleh Saudara Gabriel Koiruluga. Silahkan Gabriel Koiruluga. Baik, terima kasih Mbak Puspa. Perkenalkan saya Gabriel Koiruluga akan menjelaskan mengenai sejarah singkat PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia pada awalnya didirikan sebagai Levers Zeefabrieken NV pada 5 Desember 1933. Perseroan berganti nama pada tahun 1980 menjadi PT Unilever Indonesia. Perseroan selanjutnya mengalami perubahan nama kembali pada tanggal 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia menjadi perusahaan publik pada tahun 1981 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada tanggal 11 Januari 1982. Sahamnya sekarang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham UNVR. Pada tanggal 31 Desember 2019, Unilever Indonesia adalah perusahaan terbesar kelima di Bursa Efek Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Unilever Indonesia bergerak dalam bidang industri consumer goods dan telah memimpin industri ini selama setidaknya 86 tahun. Tujuan utama bisnis Unilever adalah untuk memasyarakatkan kehidupan yang berkelanjutan, yakni kehidupan yang ramah lingkungan dan memberikan manfaat sosial. Selanjutnya, pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan selama suatu periode tertentu dan dapat digunakan untuk mengukur dan menggambarkan kinerja perusahaan yang bersangkutan. Lalu tujuan laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia halaman 4 pada tahun 2002, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian di masa lalu. Dan yang ketiga atau terakhir, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau stewardship atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke Mbak Puspa. Selanjutnya adalah rasio keuangan yang akan dijelaskan oleh Akila Safa Adelia dan saya Edita Anggraini. Silahkan Akila dan saya. Baik, terima kasih. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Apa sih rasio keuangan itu? Menurut Harvarindo 2010, rasio adalah salah satu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. Dan menurut Jonathan Golin 2001 berpendapat bahwa rasio adalah suatu angka yang digambarkan dalam suatu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya serta dinyatakan dalam persentase. Sedangkan keuangan adalah sesuatu yang berhubungan dengan akuntansi seperti persentase, seperti pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Jadi, rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi salah satu angka dengan angka lainnya. Terima kasih. Lalu rasio-rasio apa sajakah yang akan kami hitung? Yang pertama, ada rasio keuangan profitabilitas. Dengan menghitung net profit margin atau NPM,
return on assets atau ROA, dan return on equity atau ROE. Lalu kita juga menghitung rasio keuangan likuiditas atau current ratio dan quick ratio. Lalu yang ketiga ada rasio keuangan solvabilitas dengan menghitung debt ratio atau DR dan debt to equity ratio atau DER. Yang terakhir kita akan menghitung rasio keuangan aktivitas atau receivable turnover atau RTO dan total assets turnover atau TATO. Selanjutnya di sini kita bisa melihat laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan di sini terdapat aset, liabilitas, dan ekuitas. Jumlah total aset pada Januari 2018 sebesar 19.851.790. Pada Desember 2018 sebesar 20.326.869 dan pada Desember 2019 terdapat 20.649.371 yang mana dapat kita lihat dari setiap tahunnya jumlah aset ini mengalami kenaikan. Lalu jumlah liabilitas pada Januari 2018 sebesar 14.844.810 dan pada Desember 2018 sebesar 12.943.202 dan pada Desember 2019 sebesar 15.367.509. Dapat kita lihat juga bahwa pada Januari 2018 ke Desember 2018 mengalami penurunan, sedangkan pada Desember 2018 ke Desember 2019 mengalami kenaikan. Lalu selanjutnya pada kolom ekuitas dapat kita lihat jumlah ekuitas akhirnya yaitu pada Januari 2018 sebesar 5.7.180 dan Desember 2018 sebesar 7.363.667 dan Desember 2019 sebesar 5.281.862. Pada Januari 2018 ke Desember 2018 mengalami kenaikan, sedangkan pada Desember 2018 ke Desember 2019 mengalami penurunan. Lalu selanjutnya adalah jumlah liabilitas dan ekuitas. Bisa kita lihat jumlah lira pada Januari 2018 sebanyak 19.851.790 dan Desember 2018 sebesar 20.326.669 dan Desember 2019 sebesar 20.669.371 yang mana jumlah liabilitas dan ekuitas ini selalu mengalami kenaikan. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Dapat kita lihat dari laba secara total pada 2018 ke 2019 terjadi penurunan, di mana 2018 jumlah uang yang dihasilkan adalah 9.081.187, sedangkan pada 2019 adalah 7.392.837. Lalu jumlah penghasilan komprehensif pada 2018 ke 2019 juga mengalami penurunan, yaitu dari 8.287.827 menjadi 7.080.187. Lalu secara laba bersih per saham dasar juga mengalami penurunan. Baik, selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Dapat kita lihat per saldonya, yaitu pada saldo 31 Desember 2018 setelah penyajian kembali, memiliki jumlah total sebesar 7.383.667. Saldo pada 31 Desember 2019 memiliki jumlah total sebesar 5.281.862. Dan saldo pada 31 Desember 2017 memiliki jumlah total 5.173.368. Saldo pada 1 Januari 2018 memiliki jumlah total sebesar 5.7.180 dan pada saldo 31 Desember 2018 setelah penyajian kembali 7.363.667.
Selanjutnya ada laporan arus kas, di mana arus kas bersih dari aktivitas operasi mengalami kenaikan dari 8.161.127 di tahun 2018 naik menjadi 8.669.069 rupiah di tahun 2019. Lalu untuk kas dan setara kas pada awal tahun terjadi penurunan dari 404.784 menjadi 351.667 rupiah. Sedangkan untuk kas dan setara kas pada akhir tahun mengalami kenaikan dari 351.667 menjadi 628.649 rupiah. Baik, selanjutnya adalah rasio keuangan profitabilitas. Saya akan menjelaskan dulu apa itu rasio keuangan profitabilitas. Rasio keuangan profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan keuntungan dibanding penjualan atau aktiva. Rasio yang kita hitung di sini membutuhkan 3 rasio, yaitu NPM, ROE, dan ROA. NPM sendiri merupakan net profit margin atau margin laba bersih, yang mana merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran termasuk bunga dan pajak. Lalu yang kedua adalah ROE atau Return on Equity, merupakan bagian dari rasio profitabilitas karena rasio ini menunjukkan kesuksesan manajemen dalam memaksimalkan return pada investor atau pemegang saham. Dan yang terakhir adalah ROA atau Return on Asset atau biasa juga disebut dengan rentabilitas ekonomis, yang mana merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Yang pertama adalah net profit margin. Nah, kita dapat melihat hasilnya dengan laba bersih dibagi dengan pendapatan lalu kita kalikan dengan 100%. Pada 2018, laba bersih yang didapatkan adalah 9.081.187 rupiah dan pendapatan yang didapatkan adalah 41.802.073 rupiah. Dari hasil itu, kita kalikan 100% sehingga kita dapatkan hasil 21,7%. Lalu pada 2019, laba bersih yang didapatkan adalah 7.392.837 rupiah. Lalu kita bagikan dengan pendapatan 2019 yaitu 42.922.563 rupiah. Dari hasil itu kita kalikan 100% sehingga didapatkan hasil 17,2%. Untuk return on assets atau ROA, kita dapatkan hasil dengan laba bersih dibagi oleh total aktiva dikalikan dengan 100%. Pada 2018, laba bersih yang didapatkan adalah 9.081.187 rupiah. Kita bagikan dengan total aktiva yang kita dapatkan pada 2018, yaitu 20.326.869 rupiah. Lalu kita kalikan 100% sehingga kita mendapatkan hasil 44,7%. Dan pada 2019, laba bersih yang kita dapatkan adalah 7.392.837 rupiah. Kita bagikan dengan total aktiva pada 2019, yaitu 20.649.371 rupiah. Lalu kita kalikan dengan 100%, sehingga kita mendapatkan hasil 35,8%. Untuk return on equity, kita dapatkan hasil dengan cara laba bersih dibagikan oleh total ekuitas dan dikalikan 100%. Laba bersih pada 2018 adalah 9.081.187 rupiah, lalu kita bagikan dengan total ekuitas pada tahun 2018 yaitu 7.383.667 rupiah, lalu kita kalikan dengan 100%. Didapatkan hasil sebesar 123%. Lalu pada 2019, laba bersih yang didapatkan adalah 7.392.837 rupiah, lalu kita bagikan dengan total ekuitas, yaitu 5.281.862 rupiah, kita kalikan 100%, dan didapatkan hasil sebesar 140%.
Lalu selanjutnya adalah rasio keuangan likuiditas. Rasio keuangan likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek atau perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Di sini kita mengukur dengan dua rasio, yaitu menggunakan kurun rasio dan juga quick rasio. Kurun rasio atau rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan untuk menghitung kurun rasio, yaitu dengan cara aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Lalu untuk quick rasio atau rasio cepat, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dalam aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaannya. Dan untuk menghitung quick rasio tersebut, kita bisa menggunakan aktiva lancar dikurangi persediaan dan dibagi dengan utang lancar lalu dikalikan oleh 100%. Yang pertama ada current ratio atau CR. Kita dapatkan hasil dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar lalu kita kalikan 100%. Dan pada 2018, aktiva lancar yang didapatkan adalah Rp8.257.910. Kita bagikan dengan hutang lancar, yaitu Rp11.273.822. Lalu kita kalikan 100%, dan didapatkan hasil sebesar 73,2%. Pada 2019, aktiva lancar yang didapatkan adalah Rp8.530.334. Lalu kita bagikan dengan hutang lancar pada tahun 2019, yaitu Rp13.065.308. Lalu kita kalikan 100% dan didapatkan hasil 65,3%. Lalu ada quick ratio atau QR. Hasilnya kita dapatkan dengan aktiva lancar dikurangi persediaan, lalu kita bagikan dengan hutang lancar, lalu dikalikan dengan 100%. Pada tahun 2018, aktiva lancarnya adalah Rp8.257.910, dikurangi dengan persediaan pada tahun 2018, yaitu Rp2.658.073. Kita bagikan dengan hutang lancar, yaitu sebesar Rp11.273.822. Dari hasil pengurangan aktiva lancar dan persediaan tadi, didapatkan hasil sebesar Rp5.599.873. Lalu kita bagikan dengan hutang lancar tadi dan didapatkan hasil sebesar 49,7%. Lalu pada tahun 2019, aktiva lancar yang didapatkan adalah Rp8.530.334. Kita kurangi dengan persediaan pada tahun 2019, yaitu Rp2.429.234. Lalu kita bagikan Rp13.065.308. Hasil yang didapatkan dari pengurangan tadi adalah Rp6.101.100. Lalu dibagikan dengan hutang lancar yang tadi dikalikan 100% dan didapatkan hasil yaitu 46,7%. Selanjutnya ada rasio keuangan solvabilitas. Rasio keuangan solvabilitas sendiri merupakan rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan kepada Anda sendiri. Rasio yang digunakan adalah rasio utang atau debt ratio dengan total dibagi total aktiva dikalikan 100%, di mana mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Lalu ada juga debt to equity ratio atau total hutang dibagikan dengan modal dikalikan 100%. Di mana rasio ini menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Lalu untuk mengukur rasio keuangan solvabilitas berdasarkan data dari PT Unilever
Indonesia untuk mengukur depresionya sendiri, yaitu dengan cara total hutang dibagi aktiva dikali 100%. Pada tahun 2018, total hutang sebesar 12.943.202 dan aktivanya sebesar 20.326.809 lalu dikalikan oleh 100% dan mendapatkan hasil sebesar 63,7%. Lalu pada tahun 2019, DEP rasio total hutang sendiri sebesar 15.367.509 dibagi 20.649.371 dikali 100% dan mendapatkan hasil sebesar 74,4%. Lalu selanjutnya yang kedua untuk menghitung debt to equity ratio atau DER yaitu dengan cara total hutang dibagi modal dikali 100%. Pada tahun 2018 sendiri total hutangnya sebesar 12.943.200 dibagi dengan modal yaitu sebesar 7.383.667 dikali 100% dan mendapatkan hasil sebesar 63,7%. Pada tahun 2019, total hutangnya terdapat 15.367.509 dan dibagi dengan modal sebesar 5.281.862 dikali 100% dan mendapatkan hasil sebesar 291%. Selanjutnya ada rasio keuangan aktivitas. Rasio keuangan aktivitas sendiri merupakan rasio yang melihat beberapa aset kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkatan kegiatan tertentu. Di sini kita menghitung dari receivable turnover atau RTO, di mana perputaran persediaan ini menggambarkan likuiditas perusahaan, yaitu dengan cara mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu kita juga menghitung total asset turnover atau TATO, atau juga perputaran total aktiva, yang merupakan rasio yang menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Lalu untuk mengukur receivable turnover, yaitu dengan cara pendapatan bersih dibagi rata-rata piutang dikali 1 kali. Pada tahun 2018, pendapatan bersihnya sebesar 41.802.73 dibagi 4.983.471 dikali 1 kali dan mendapatkan hasil sebesar 838,8 kali. Dan pada tahun 2018, receivable turnover-nya pada pendapatan bersih sebesar 42.922.563 dibagi rata-rata piutangnya sebesar 5.335.489 dikali 1 kali dan mendapatkan hasil sebesar 804,5 kali. Lalu untuk total asset turnover atau TATO, caranya dengan mencari pendapatan bersih dibagi total aktiva dikali 1 kali, dan pada tahun 2018 sendiri berdasarkan data total pendapatan bersihnya sebesar 41.802.73 dibagi 20.386.809 dikali 1 kali dan mendapatkan hasil sebesar 2,05 kali. Dan untuk 2019 pendapatan bersihnya sebesar 42.922.563 dibagi 20.649.371 dikali 1 kali dan mendapatkan hasil sebesar 2,07 kali. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cahaya dan Mbak Akila atas penjelasannya. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan itu penting untuk menentukan langkah yang akan diambil perusahaan untuk kedepannya. Karena dengan adanya laporan keuangan, perusahaan dapat melihat kondisi finansial perusahaan di periode-periode sebelumnya. Dari data-data di atas, dapat kita lihat
hasil yang ada antara rasio pada tahun 2018 dan 2019. Dalam rasio profitabilitas, net profit margin atau NPM, dan return on asset atau ROA mengalami penurunan dari 2018 ke 2019 sebesar 4,5% dan 8,9%. Sedangkan return on equity atau ROE mengalami kenaikan sebesar 17% pada tahun 2019. Dalam rasio likuiditas, baik current ratio maupun quick ratio mengalami penurunan, yaitu 7,3% untuk current ratio dan 3% untuk quick ratio. Dalam rasio solvabilitas atau debt ratio atau DR, dan debt to equity ratio atau DR mengalami kenaikan. Untuk DR sendiri, kenaikan terjadi sebesar 10,7%, sedangkan untuk DER, kenaikannya adalah 115,7%. Dalam rasio aktivitas, receivable turnover atau RTO mengalami penurunan sebesar 34,3%. Sekian presentasi dari kelompok 8. Barangkali ada yang teman-teman mau tanyain, silahkan raise hand terlebih dahulu. Baik, silahkan Mbak Puput. Saya Putrandini dari kelompok 7, ingin bertanya kepada kelompok 8. Berdasarkan kesimpulan yang tadi kelompok Anda jelaskan, bagaimana menurut kalian tindakan seperti apa manajemen atau investor pada periode berikutnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Puput atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Mbak Puput akan dijawab oleh Mas Suga. Silahkan Mas Suga. Baik, terima kasih Saudara Puspa. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Saudara Puput. Telah disebutkan di dalam laporan keuangan tahun 2019 bahwa Unilever sadar akan proyeksi 2020 yang akan mengalami hambatan karena virus corona. Namun Unilever telah memiliki komitmen penuh untuk melayani masyarakat pada masa pandemi. Hal ini dilakukan perseroan dengan cara berfokus pada transformasi digital yang bertujuan agar mempercepat proses, memperkecil biaya, dan membebaskan karyawan berinovasi dan berkreasi. Perseroan juga membuka jalan baru untuk memasuki pasar, yakni dengan e-commerce dan B2B atau business to business, yang memastikan bahwa semakin banyak produk perseroan yang menjangkau lebih banyak konsumen sehingga pendapatan perseroan dapat meningkat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Suga. Bagaimana Mbak Puput? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.